saya akan membahas jadi keris yang saya bahas beberapa hari yang lalu ya, yang waktu itu belum diwarangi ya. Nah, nanti setelah diwarangi itu kira-kira materinya seperti apa? Apakah ini lebih ke Majapahit ataukah agak keluar dari Majapahit ya? Nanti akan kita bahas. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teduh Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas jadi keris yang saya bahas beberapa hari yang lalu ya, yang waktu itu belum diwarangi ya. Nah, kerisnya yang ini ya, yang kalau dari perawakan bilahnya atau ukuran bilah gayanya itu mirip keris-keris Majapahit ya, atau yang seera itu. Ada juga yang nanggu pengging ya. Nah, nanti setelah diwarangi itu kira-kira materinya seperti apa? Apakah ini lebih ke Majapahit ataukah agak keluar dari Majapahit ya? Nanti akan kita bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kalau kita lihat, nah ini kerisnya ya, ini yang belum diwarangi ya. Jadi ini memang ukurannya bilahnya kecil ya, gini ya. Nah, sudah di samping saya itu ya. Jadi itu banyak yang menangguh sebagai keris era Majapahit ya. Ada juga yang nangguh pengging, walaupun umumnya pengging kalau di salah satu buku dapur itu sangat rengkol looknya ya, sangat rengkol. Tapi ini kan nggak terlalu rengkol ya. Nah, tapi dari materi memang ada beberapa yang lebih teliti itu memang tidak serapat, istilahnya tidak sepunel keris-keris yang era Majapahit yang terkenal sekitar 2000-an lipatan itu ya. Nah, ini yang belum diwarangi ya, itu belum diwarangi. Jadi kita tidak bisa melihat jelas materinya ya, terutama besi dan pamornya seperti apa. Nah, setelah diwarangi nanti tuh kita akan melihat ya. Jadi kira-kira materinya apakah seperti keris-keris besi Majapahit sama pamornya yang kadang-kadang terkenal jeprit seperti itu nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat saja ya. Nah, ini adalah bilahnya setelah diwarangi ya. Jadi memang materinya agak nggak seperti yang keris-keris Majapahit pada umumnya, walaupun ukurannya bilahnya yang ramping ini kecil seperti gaya-gaya Majapahit ya. Ada juga yang nangguh pengging, walaupun ini tidak terlalu rengkol ya, karena konon umumnya untuk tangguh-tangguh pengging itu cukup rengkol. Nah, seperti tebakan saya sebelumnya, memang ada kemungkinan ini bukan Majapahit, walaupun ini seera itu ya, atau bahkan mungkin sedikit lebih tua lah, karena ini pamornya kalau teman-teman lihat ini belum terlalu ndeling ya, bahkan cenderung istilahnya kayak ngapuk ya. Dan untuk bahan bakunya atau bahan bilahnya ini sebagian besar justru adalah besi pamor atau bahan pamor ya, jadi makanya lebih banyak cenderung ini full bilah ya, kayak pedaringan kebak gitu pamornya ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi setelah diwarangi ini kira-kira sebagus apa? Apakah ini memang lebih ke arah Majapahit atau bukan ya? Nah, ini langsung saja kita simak sama-sama. Dan ini adalah warongkonya ya. Jadi ini warongko sederhana ya, kayak gayaman ya, kayak gayaman Surakarta ya. Ini sebenarnya pernah pecah warongkonya, itu sampai putus ya, bagian belakang sama depan itu ya. Nah, dan ini pakai pendok selewah ya, ukurannya cukup kecil ya, untuk ukuran patrem ya untuk warongkonya ya. Nah, sekarang kita lihat untuk detail bilahnya. Nah, kalau ini adalah detail bilah sebelum diwarangi ya. Jadi kita belum bisa melihat dengan jelas ya, materi bahannya seperti apa, kayak pamornya seperti apa, terus besinya seperti apa ya. Kita cuma bisa lihat dari perawakannya ya, jadi kayak lencir ramping gitu seperti keris-keris Majapahit ya. Cuma memang di situ terlihat untuk tempaannya tidak serapat keris-keris Majapahit. Ini adalah detail bilah setelah diwarangi ya. Kalau teman-teman lihat materinya, ini hampir sebagian besar adalah materi pamor ya, atau besi pamor ya. Dan ini kalau dilihat itu adalah hampir full bilah ya, jadi pamornya pedaringan kebak ya. Jadi memang tidak seperti materi pamor dan besi keris-keris Majapahit, terutama yang di pusat pemerintahan ya, yang terkenal besinya lumer atau pulen ya. Kalau ini enggak sih, bahkan
pamornya cenderung agak ngapuk ya. Dan salah satu yang unik adalah di bagian sor-soran ini ya. Jadi ini sebenarnya memang ornamen lama ya ini ya. Jadi entah itu kembang kacang dan jalen ataukah maksudnya ornamen lain, tapi yang jelas ini memang ukiran lama. Dan kalau lihat sirah cecaknya yang agak panjang dan lancip itu memang ini bukan gandek polos ya. Jadi ini memang sejak awal dibuat untuk gandeknya berornamen ya ini ya. Nah, jadi ini materinya terlihat jelas ya. Cuman memang untuk dari pawaan ini kayak kris-kris Mojopahit ya. Cuman dan bilang menanggo ini pengging ya, walaupun ini enggak terlalu rengkol ya. Karena memang di salah satu literatur kalau tangguh pengging itu looknya rengkol ya. Tapi apakah semuanya seperti itu? Mungkin karena dulu materi yang ditemukan atau bila yang ditemukan mungkin kebetulan yang pas rengkol ya. Cuma memang dalam perkembangannya ada banyak-banyak contoh bilah yang mungkin menambah variasi ya, termasuk kayak kriteria kris tangguh tertentu mungkin sudah ada beberapa yang berubah ya kayak gitu ya. Nah mungkin itu dulu dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Marmo den tabrik-uluk anguloh lantipin ati bengkas kahardaning driya supadya dadya utami. Maka hendaklah suka melatih ketajaman hati, menghancurkan hawa nafsu agar menjadi utama.